Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat Banyak kita. Oke lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dimanapun, kan salah kan? Tidak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat corner dimanapun berada. Bertemu lagi bersama kami podcast corner ya. Kesempatan kali ini kami berada di bandar mana? Bandar Laksmana ya, Pelabuhan Laksmana, Bengkalis. Ada yang baru nih dan ada yang spesial hari ini. Kita dikunjungi oleh pemuda ya, pemuda yang punya talenta, tokoh muda ya. Jadi Bung Juan ya, Bung Juandi, dan sering kita sebut dengan Bang Juan ya. Siap. Kenalkan dulu Bang, siapa namanya Bang ya, atau gimana nih, atau saya panggil Bung atau bagaimana? Siap. Terima kasih Bung Adi Idra Suhara, salah satu pemuda berpengaruh di Kabupaten Bengkalis. Jadi dia masuk nominasi tiga pemuda berpengaruh di Kabupaten Bengkalis setelah Bupati Bengkalis, Wakil Bupati, kemudian Bung Adi Idra Suhara. Baiklah. Tunggu. Tunggu, clear dulu. Enggak apa-apa, lanjut aja. Enggak mungkin, oke, lanjut silakan. Oke. Nama saya itu Juandi, saya aslinya dari Bukit Batu, kemudian sehari-hari sebagai dosen di Perguruan Tinggi Islam Negeri Bengkalis, yaitu STAIN Bengkalis, kemudian ketua relawan wisata Bukit Batu, kemudian aktif juga di beberapa organisasi seperti Bengkalis Creative Networks, kemudian Genpi, dan komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Bengkalis. Begitu, Bung. Banyak ya, banyak. Kalau di list mungkin satu persatu inilah ya, karena ada beberapa mungkin pengalaman dan sebagainya. Nah, dan yang menarik nih hari ini ya, sore ini yang kita undang ya, Bung Juandi. Gimana nih Bung? Kira-kira untuk Bengkalis lagi fokus di mana nih? Fokus apa sih yang menjadi fokus? Lagi ngapain saja? Karena saya tertarik dengan Anda karena memang kemarin ya ada event nasional ya yang mungkin diketuai oleh Bung Juandi. Itu gimana tuh Bung? Ceritain dulu Bung. Jadi kita fokusnya sekarang sebagai pengabdian masyarakat, sebagai seorang dosen, kita fokusnya membangun wisata Bukit Batu. Jadi kita membentuk sebuah komunitas, yaitu nama komunitasnya Relawan Wisata Bukit Batu. Kemudian saya merangkul teman-teman asli Bukit Batu, baik yang S2, S3, kemudian tokoh-tokoh masyarakat Bukit Batu, baik yang berada di Bukit Batu atau di luar Bukit Batu. Kemudian kita membentuk komunitas ini untuk membangkitkan wisata Bukit Batu, dan hari ini kita mendapatkan beberapa prestasi. Salah satunya kemarin kita masuk 100 besar desa wisata terbaik se-Indonesia. Dari jumlah desa wisata se-Indonesia itu yang ikut itu 3.400 sekian. Kemudian Selasa besok ya saya mau mengikuti pemuda pelopor Provinsi Riau. Mudah-mudahan bisa mewakili Provinsi Riau untuk tingkat nasional, dan yang saya bawa pun di bidang wisata Bukit Batu. Wisata Bukit Batu. Begitu Bung. Jadi luar biasa ya. Ceritain dong Bung, kira-kira apa namanya ya, proses ya, memang yang menarik, memang yang kita lihat ya, mungkin yang teman-teman lihat dan sebagainya. Karena yang saya tertarik tadi dengan apa ya, ADWI ya. Iya, Anugerah Desa Wisata Indonesia ya. Nah, itu bagaimana seleksinya begitu. Nah, mungkin ini perlu diketahui juga oleh teman-teman lain sebagainya. Karena memang ini saya pun secara pribadi ya, mungkin warga Bengkalis juga tahu nih. Artinya ADWI ini kan baru-baru nih. Ya kan? Ya. Saya enggak tahu nih apakah ini baru, apakah ini tahun kemarin. Sudah gimana Bung? Sudah ada setiap
setiap tahun anugerah Desa Wisata Indonesia. Oke. Penyelenggaranya langsung dari Kementerian Pariwisata. Oke. Langsung dipimpin oleh Pak Men Sandiaga Uno. Jadi kita baru pertama kali ikut tahun ini Ya. sebagai kategorinya desa wisata perintis, bersaing dengan desa wisata maju, desa wisata berkembang. Dan alhamdulillah kita satu-satunya desa wisata dari Kabupaten Bengkalis yang tembus sampai 100 besar. Sebelum saya mau potong dulu, Bung. Pertama dari Bengkalis ada yang ikut nggak? Dari Bengkalis ada beberapa, kalau tidak salah hampir 11 ya, 11. 11 desa, Ya, 11 desa. Oke. Jadi kita yang tembus 100 besar. Kalau 300 besar ada desa wisata Meskom. Oke. Ya, kita berdua kalau tidak salah. Jadi Yang di Pulau Bengkalis. ya di Pulau Bengkalis Oke. cuma Meskom. Oh, Meskom. Oke. Meskom. Jadi untuk 100 besar kita cuma di Provinsi Riau ini ada 3. Pertama Bukit Batu, yang kemudian dari desa wisata Dayun di Siak, kemudian dari salah satu desa wisata dari Rokan Hilir. Memang kita tidak masuk 50 besar, Bung, tapi pencapaian 100 besar terbaik ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong, kru tepuk tangan lu. Apa yang menjadi ini Bung Juan ya? Apa yang menjadi persoalan ya? Mungkin Bung Juan hari ini mewakili kawan-kawan ya. Apa yang menjadi kendala, yang menjadi susah? Sebetulnya mungkin saya juga dari Podcast Corner juga mengucapkan selamat lah tadi ya. Artinya Desa Bukit Batu masuk ke dalam 100 100 besar ya, Adwi. Apa yang kira-kira menjadi persoalan di lapangan ya? Apa yang menjadi kendala teman-teman ya? Diharapkan kedepannya bagaimana? Apa yang menjadi persoalan, Bung? Yang pertama kita kemarin kunjungan ke desa wisata Tepus di Yogyakarta. Ya, oke. Gitu. Kapan tuh? Baru ini. Ya, Oke. minggu kemarin. Ya. Jadi dia masuk 50 desa terbaik anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi kita kan sama-sama ketua pengelola desa wisata kan saling terhubung. Oke. Di nasional ini. Jadi kita ke sana melihat bagaimana orang itu mengelola desa wisata. Jadi banyak kita belajar, kemudian sharing, diskusi kemarin itu bahwasanya memang pengelolaan desa wisata itu tidak bisa sendiri gitu. Harus ada dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah, kemudian dukungan dari perusahaan, dukungan dari masyarakatnya sendiri, yaitu masyarakatnya harus sadar wisata gitu. Nah, jadi PR kita ke depan yang pertama itu memang untuk Bukit Batu ke depan, makanya saya koordinasi dengan beberapa pihak seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Kita minta ada pelatihan, ada BIMTEK khusus untuk masyarakatnya. Karena PR kita ke depan, kita sudah punya Bukit Batu itu sudah punya nama besar. Dari lagu Iyeth Bustami Datuk Laksamana Raja di Laut itu. Kemudian kita punya ekonomi kreatif sangat banyak di Bukit Batu, kerupuk, kain tenun, kemudian kue-kue olahan yang sudah ada secara turun-temurun. Kemudian ada mangrove-nya yang alami yang sangat bagus. Kemudian ada budaya di sini ya tentu yang identik sama Melayu tadi. Identitas sebagai identitas Melayu tadi ya Datuk Laksamana Raja di Laut, orang kaya raja negara. Jadi yang kita tinggal itu yang harus kita kelola ke depannya itu tadi sedikit aja lagi. Pertama, masyarakatnya sadar wisata. Jadi orang datang itu masyarakatnya sudah welcome. Jadi ada orang jualan, ada tempat makan. Secara alam kita udah oke. Tambah pula lagi posisi desanya memang unik di atas air, di tepi laut gitu. Jadi memang Bukit Batu tuh saya bilang paket lengkap lah. Makanya kan hari ini ketika saya bersama teman-teman relawan wisata Bukit Batu, saya tidak sendiri. Kalau saya sendiri mungkin tidak ada apa-apanya. Ada Bung Adi, ada Bung Ibal pengelola website, ada Bung Hukmul sekjen kita, kemudian ada Aan yang tukang desain. Dan rata-rata milenial dong. Ya, rata-rata milenial. Dan kita punya relawan wisata Bukit Batu di Jepang juga, yaitu Dr. Haruka yang selalu support kita. Kemudian tentu yang tidak lepas, yang paling penting itu adalah dukungan dari pemerintah desa, yaitu Kepala Desa Bukit Batu, Bung Mahendra ini kebetulan teman satu letting lah, satu letting kuliah, sama-sama besar. Jadi kita lebih
lebih mudah untuk koordinasi. Dan dukungan dari Pak Camat Bukit Batu juga, Pak Acil, yang sangat luar biasa. Pak Topik, mantan Camat Bukit Batu, yang saya kira juga dukungannya kemarin sangat luar biasa. Jadi sinergi kita hari ini memang sangat luar biasa gitu. Kemarin ini Bung, untuk informasi, kita audiensi juga dengan Pertamina Sungai Paning. Pertamina Sungai Paning, alhamdulillah Pertamina bantu kita. Yang pertama itu tempat foto, Spot foto. bantuan bangunan spot foto. Kemudian kita coba koordinasi bagaimana ke depan CSR Pertamina itu masuk ke Desa Wisata Bukit Batu. Dan kita juga tidak berhenti di situ. Ada Sinarmas, ada Surya Dumai di Bukit Batu. Makanya Bukit Batu ini ya dikelilingi Potensi punya potensi yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi ke depan PR kita ya yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal yang harus digerakkan lagi seperti homestay. Kemarin untuk homestay kita ditelepon, dihubungi langsung oleh perusahaan yang di bidang homestay itu. Oyo nelpon mau datang, mau kerjasama juga. Kemudian tidak kalah penting itu Bukit Batu juga masuk beberapa pembangunan dari pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan yang mengarah ke Desa Wisata Bukit Batu. Jadi kemarin pas bulan puasa itu Ibu Bupati hadir langsung di Desa Bukit Batu. Dan sebelumnya Pak Samsuar juga hadir, Gubernur Riau ya. Kunjungan kerja kalau tidak salah di Bukit Batu Laut gitu, Bung. Berarti memang saya juga menilai mungkin teman-teman juga menilai bahwa Bukit Batu sendiri mungkin punya potensi ya, dari histori juga ditambah tadi dari Bung Juan mengatakan banyak sumber-sumber yang belum tergarap dengan baik begitu. Jadi gini Bung, kenapa harus Bukit Batu harus diangkat begitu? Kenapa enggak mungkin ada desa lain atau bagaimana, terlepas dari Bung Juan sendiri orang Bukit Batu gitu ya. Kalau Anda melihat bagaimana? Saya beberapa kali diskusi dengan beberapa tokoh di Bengkalis, seperti saya mau tahu dong sejarah dulu lah, histori ya. Jadi sejarah Bukit Batu itu kan panjang, artinya pemerintahan di desa wisata Bukit Batu itu sudah ada sejak zaman Datuk Laksmana. Artinya Datuk Laksmana yang di Siak, yang di Bukit Batu ya. Bukit Batu. Pada masa Siak. Pada masa Siak. Artinya sudah kerajaan Siak ya. Artinya kalau saya juga sempat diskusi dengan Bapak Riza, Bang Riza atau Bapak Riza. Pak Reza ya. Mantan Wakil Bupati Bengkalis kan. Bengkalis selaku sejarawan lah. Ya, budayawan ya. Budayawan. Jadi dia cerita bahwasanya umur Bukit Batu itu tidak jauh dari Bengkalis gitu. Artinya salah satu desa tertua di Kabupaten Bengkalis. Makanya dengan kita mengangkat kebudayaan hari ini, mengangkat budaya, makanya tema besar wisata Bukit Batu itu secara konsepnya itu kan revive culture, living together. Gitu. Artinya membangun kebudayaan untuk hidup bersama. Gitu. Tapi bukan hanya kebudayaan, tapi kebudayaan yang kita kedepankan gitu, Bung. Jadi itu saya sebutkan tadi, potensi-potensi yang ada di Bukit Batu itu ya sangat banyak sekali gitu. Jadi artinya secara histori bisa kita jual ya. Bisa kita jual, artinya bisa jadi income masyarakat gitu. Kenapa ini Bung? Kira-kira kenapa nggak maksudnya gini ya? Ada nggak ke depan teman-teman relawan Bukit Batu nih ya bikin semacam, saya terpikir tuh di saya itu semacam kita bikinlah video animasi, karena katanya ya, saya pun juga dengar dulu katanya Bukit Batu sendiri itu ada histori dulu pernah raja di sana ya, raja atau siapa? Yang Laksmana gitu. Nah, ada nggak ke depan kira-kira untuk inovasi-inovasi yang sifatnya digital, yang apa gitu untuk ke depan Bukit Batu? Makanya penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu, Bung, ada 7, salah satunya digital dan kreatif. Jadi kita sangat beruntung. Relawan wisata Bukit Batu itu diisi oleh teman-teman milenial, tapi yang paham internet,
terutama pengelolaan website dan lain-lain. Makanya hari ini kita kerjasama dengan Genpi, kerjasama dengan komunitas-komunitas Ya, yang oke. bergerak di Wisata. wisata fotografer seperti Tematu Besantan. Tematu Besantan. Ya, Tematu Besantan. Bau Jadi- dengo saya tuh. Tematu Besantan. Besantan, Mat. Jadi Oke. dengan kerjasama ini kita harapannya ada foto, ada video Ya. yang muncul gitu. Ya, itu. Yang muncul. Jadi Karena gini, Bung, foto karena dan video, ya, video ini yang kita mainkan di media sosial sebagai sebagai promosi, Iya, sebagai betul, memperkenalkan betul. ke masyarakat lah gitu. ya tentang Bukit Batu gitu Ya. ya. Berarti memang apa nih target ke depan nih? Untuk Target ke depan ya, kita ke depannya harapan saya memang ya akan ada koperasi relawan wisata Bukit Batu, akan membentuk koperasi, apakah nanti kerjasama dengan pemerintah desa, BUMDes atau investor ya. terkait pengelolaan homestay. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ekonomi kreatifnya harapannya di Bukit Batu Laut itu, di desa wisata Bukit Batu itu ada satu gerai khusus oleh-oleh. Oleh-oleh, jadi seluruh akrab orang Bukit Batu itu dikumpulkan jadi satu tempat. Itu. Kemudian tempat makan, tempat santai seperti kalau di Pak Aning itu ada kafe Pak Belalang. Ya. Harapannya di Bukit Batu sendiri itu ada seperti itu, Bang. Ada ini ya, ada ya. semacam kafe tempat Ya. bersantai gitu ya. Jadi salah satu kelemahan kita hari ini kenapa tidak masuk 50 besar? Ya, Fasilitas. bukan fasilitas sih, fasilitas penunjang sebetulnya. Oh, penunjang. Ya, Oke. seperti tempat makan, tempat tempat oleh-olehnya, padahal di Bukit Batu itu banyak sekali oleh-oleh ya. Ya. Tapi kan di rumah masyarakat satu-satu. Betul. Nah, kita ingin macam mana oleh-oleh ini ekonomi kreatif ini Ya. kita ambil semuanya, Betul, oke. diletakkan di satu tempat gitu, Bung. Ya. Harapannya lagi tentu event-event dalam satu tahun itu untuk desa wisata Bukit Batu itu minimal ada 3 sampai 4 kali event. Jadi event yang pertama itu Festival Sungai Bukit Batu. Ya, tunggu dulu. Festival Sungai Bukit Batu. Ya. Kayaknya baru perdana ya? Baru perdana 2022. 2022 kemarin. berarti di awal tahun kemarin. Ya. Oke, next. Kemudian ada kemarin ini lagi dilaksanakan nih. Lagi berlangsung Apa? lomba foto. Oke. Lomba foto terkait wisata Bukit Batu. Kemudian kita inginnya sebenarnya sudah dirancang sama teman-teman relawan wisata Bukit Batu, yaitu jelajah budaya. Oke, jelajah budaya. budaya. Kemudian yang terakhir eventnya adalah Malay Expo. Malay Expo. Ya, Malay Expo. Ceritain dong sedikit konsepnya, Bung. Gimana kira-kira? Kalau Malay Expo itu kita konsepnya adalah expo-nya tentang ekonomi kreatif, Ekonomi yang kreatif. ada di Bukit Batu. Kemudian Tunggu dulu. Kalau kemarin tadi Festival Bukit Batu, Festival Sungai Bukit Batu itu pementasan. 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 Apa aja tuh? Banyak Banyak. sekali. Yang pertama itu kita mengundang musisi-musisi Melayu Oke. terbaik, Ya. terutama di Riau. Makanya kemarin itu kan yang hadir itu seperti Kanda Jeffrey Almalai Ya. dari Unila, kemudian ada nama grupnya Belah Sepadan. Ya. Belah Sepadan, kemudian ada lagi Fakultas Ilmu Budaya Unila, kemudian ada Kompang Meskop, Kompang Sebau apa ya? Ya, oke. Ya. Kemudian- Yang variasi ya, Ya. yang variasi. Dan kita terkejut juga kemarin itu yang hadir pada saat acara itu hampir 3.000-an orang. Yang hadir 3.000-an orang. Kemudian selain pertunjukan-pertunjukan tadi ada pacu sampan. Ya. Kemudian ada lomba mancingnya juga. Jadi dalam waktu 2 hari itu ada 5 sampai 6 kegiatan. 5 sampai 6 kegiatan. Di ya. berarti di awal tahun di bulan Februari. Ya, Oke. di bulan Februari. Jadi harapannya seperti itu, Bung. Nah, yang sekarang lagi terlaksana? Yang lagi kesana itu lomba foto. Lomba Lomba foto. foto wisata Bukit Batu. Oke, berarti itu ini ya, foto biasa lah ya. Ya. Yang kira-kira jelajah nih, yang Jelajah terbaru. budaya insya Allah itu di akhir tahun. Oke. Kalau Malay Expo itu target kita memang pada saat ulang tahun Bengkalis atau pada saat 17 Agustus besok, Bung. Berarti ini udah nggak lama nih. Ya. Ini udah Juni, Juli, Ya, Agustus. Malay Oke, Expo oke, itu oke. kita konsepnya selain ekrab
di Bukit Batu. Oke. Di Bukit Batu itu kerupuk semua segala macam. Kemudian kita mengundang juga ekrab yang berada di desa tetangga. Desa tetangga, desa Ah, setempat. desa tempat. Kemudian di Bukit Batu itu ada satu rumah, namanya Rumah Orang Kaya Raja Negara. Negara, oke. Di dalamnya Ini dong bajunya. ya, ini bajunya. Ini salah satu produk Bukit Batu ya. produk relawan wisata Bukit Nah, ini Batu. juga nih, teman-teman saya di apa ya, di hibah nih dengan Bung Juan. Apa nih? Apa namanya Bukit Bukit Batu Batu River Festival ya tahun kemarin. Jadi Bung, udah tuh Bung? Jadi kita terus melakukan inovasi-inovasi, Ya. terutama terkait wisata Bukit Batu, termasuk ini tadi kita punya kaos. Ya. Kaos kita yang sudah luncur itu ada 6. Yang 6 model ya, 6 model. Oke. 6 model. Kemudian hasil keuntungan inilah yang kita gunakan untuk menjalankan Iya. wisata Bukit Batu ini. Ibaratnya- Karena kita sifatnya Iya, mandiri betul, gitu. betul. Karena mengharap ini Bung, mengharap apa? Mengharap uang, mohon maaf, uang desa juga kan Iya. terbatas karena memang mungkin desa punya prioritas masing-masing sehingga memang kan tidak tidak bisa kita apakan begitu. Saya termasuk ya dekat dengan Bung Juan gitu. Saya melihat memang ada eksistensi dalam diri dia nih. Nah, ini Bung Juan nih ya, yang ketika dia ngomong pariwisata nih paling getol banget ngomong pariwisata gitu. Nah, pertanyaan saya, Bung, bosan enggak gitu? Maksudnya gini, orang ada kan bosan gitu ya. Saya enggak tahu nih karena memang Anda Bukit Batu atau tapi kalau ada orang-orang yang memang ada sampai di batas limit tapi Anda bosan nggak sih ngomong pariwisata? Kira-kira apa nih target ke depan atau mau jadi atau duta wisata atau bagaimana atau gimana tuh, Bung? Jadi yang paling berat dalam sebuah perjuangan itu, Bung, adalah mempertahankan eksistensinya. Ya, Hari ini kita semangat, belum tahu besok semangat. Betul, Apalagi sepakat. ada yang bilang, ngapu gitu. oh, Apa untung memang gitu. itu tadi. Ngapa untungnya kan gitu? Ada duitnya tidak. Ada gitu duitnya kan. tidak. Karena begini, Bung. Karena memang hari ini orang tuh apa-apa hal kan duit dulu kan begitu. Nah, ada yang beda, makanya apa yang menjadi motivasi Anda nih atau Bung Juan nih? Kenapa masih eksis aja, getol aja yang ini terus untuk ini? Kenapa, Bung? Pada dasarnya awalnya memang saya itu asli Bukit Batu, kemudian almarhum bapak adalah mantan kepala desa Bukit Batu, Ya. dulu Penghulu Bukit Batu. penghulu namanya, penghulu ya. Penghulu Bukit Batu 2 periode. Memang cita-cita saya memang dari kecil itu memang melanjutkan perjuangan beliau Ya. gitu. Jadi berangkat dari situ, makanya saya berniat, berazam lah. Jadi ingin membangkitkan Bukit Batu itu, tapi memberi manfaat Ya. kepada masyarakat banyak. Ternyata bukan hanya Bukit Batu yang hari ini berdampak. Saya pikir desa-desa lain, Ya. kemudian banyak yang datang. Saya ada beberapa kepala desa itu menanyakan konsep, menanyakan Ada itu. ada ketemu Ya. langsung, menanyakan konsep bagaimana desa wisata. Makanya saya bilang saya tidak akan pernah merasa bersaing dengan desa wisata lain. Dengan siapapun ya, Bung. Ya, Ya. dengan siapapun ya silakan. Kalau misalnya desa A atau desa sebelah yang punya inovasi, punya konsep, ya sama-sama kita Ya. bergerak, kita tunjukkan kualitas masing-masing. Ya. Artinya kita bersaing secara sehat, Ya. kita memajukan desa kita gitu. Kebetulan kan hari ini kita mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, orang tua di Bukit Batu, Betul. pemerintah desa, dan yang tidak kalah penting nih teman-teman relawan wisata Bukit Batu Ya. yang saya kira sangat luar biasa lah, Bu. Iya. Itu yang membuat ini Iya. yang membuat kenapa hari ini masih bicara tentang Iya. wisata. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena mereka teman-teman bekerja tanpa honor gitu. Buat website. Orang buat website sampai Jutaan ya? Sampai jutaan ini free gitu. Free ya, betul, Free. betul. Kebetulan betul, kan betul. Ibal itu kan kerjanya di salah satu perusahaan yang bergerak IT ya, di bidang IT. di bidang itu. Dan Kemudian Iqbal itu memang bidang IT-nya relawan ya. ya di Oke, bidang oke, IT-nya betul, relawan. Kemudian dibantu pula lagi dengan Aan yang punya kemampuan desain. Walaupun dia bukan asli Bukit Batu, Bung. Nah, ini menarik Aan nih. Betul. Mahasiswa saya. Dan dibantu Bung Adi semua segala macam lah. Oke, mantap. Dan yang menariknya Bukit Batu ini SDM-nya setelah saya mapping itu yang S2 itu
yang bekerja sebagai dosen itu hampir 10 orang, Bu. Asli Bukit Batu. Iya, asli Bukit Iya. Batu. Jadi satu saya cerita saja. Yang pertama ada Dr. Hasbullah Ya. di UIN Suska Riau, ketua lembaga penelitian kalau nggak salah. Ya, oke. Yang kedua ada Dr. Haruka. Ya. Dr. Haruka ini memang asli Jepang, suaminya orang Orang asli Bukit Bukit Batu. Batu. Oke. Kemudian ada di Politeknik Negeri Bengkalis ada Bang Erwin. Ya. Ini orang tua kita Ya, orang juga. tua kita tahu Ya. itu, ini kawan-kawan kita juga Ini di akademisi kebetulan ya. Betul. masih keluarga dari orang kaya Raja Negara. Kemudian ada Aci Alul, Ya. dosen Politeknik Negeri Bengkalis. Kemudian ada siapa lagi itu yang di Politeknik Negeri Bengkalis, satu orang saya lupa. Ya. Kemudian Bung sendiri. ya saya sendiri di Stein Bengkalis. Kemudian ada Bang Dawam Ya. di salah satu kampus di Dumai. Oke. Kemudian ada beberapa orang lagi lah yang tidak bisa saya sebutkan Iya, satu betul. persatu. Memang SDM-nya menunjang gitu. Artinya begini, Bung. Artinya Bung Juan ini menjadi pemantik lah ya. Ya. Menjadi pemantik, menjadi trigger ya bagi kawan-kawan yang memang punya bagaimana kita sadar akan desa kita ya, Bung ya. Siap. Karena memang makanya jarang anak muda yang seperti ini begitu kan gitu. Tapi pertanyaan saya, 2024 nggak maju kan? Saya ini makanya kan banyak yang bilang itu kan saya maju kepala desa, saya maju dewan. Pertama saya tegaskan saya tak akan mengarah ke situ lah Oke. dalam waktu dekat. Tapi ini. karena memang- polanya kan begitu. Pola show apa namanya? Mungkin ada orang bilang show up kan, ada yang bilang tapi kan balik lagi ke kita kan, Bung. Ya, betul. Gimana, Bung? Jadi itu saya bilang saya ini ASN Ya. dosen. Jadi belum lah mengarah ke Politik lah ke ya. politik itu belum baik di tingkat desa, di tingkat daerah atau apa. Tapi itu tadi saya punya cita-cita dari kecil itu Ya. melanjutkan perjuangan almarhum bapak. Apakah itu jadi saya bilang cita-citanya jadi Hokage aja lah. Oke. Jadi Hokage. Tapi Hokage Bukit Batu aja. Ayolah. Tapi kita tahu kan ke depan gimana, Bung, itu. Ya, mudah-mudahan lah Bu Kasmani lihat kan jadi wakil bupati. Luar biasa. Izin Bu. Oke. Jadi Bung, apa ya? Jadi memang artinya memang perjalanan yang panjang lah ya untuk Bukit Batu hari ini menjadi satu ikon lah ya. Siap. Perjalanan panjang dari memang saya paham betul ya, memang dekat juga dengan beliau. Jadi bagaimana ikut seleksi di awal, bagaimana mengisi apa, Bung? Apa tuh? Bung? Ya. Mengisi apa namanya website Ya. Jadesta Ya, namanya Jadesta. dan kontak sana apa semua gitu, dan saya rasa apa ya, ini adalah eksistensi pariwisata Bukit Batu saya rasa patut diacungi jempol, dan saya memang apa ya mewakili teman-teman juga mungkin diapresiasi dengan Bung Juan. Apa nih Bung, kira-kira Bung, apa harapan Bung ke depan, atau Bung Juan kira-kira apa yang diharapkan dari Anda sendiri bagaimana, atau kira-kira apa yang diharapkan untuk Bukit Batu, mungkin juga untuk apa yang diharapkan apa namanya kontribusi Bengkalis untuk Bukit Batu, atau bagaimana Bung? Yang pertama untuk pemerintah daerah yang paling penting itu baik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis atau Provinsi. pemerintah daerah provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Yang paling penting itu kami butuh dukungan saja. Ya. Nah, dukungan saja. Kita tidak butuh yang muluk-muluk tuh, Bung. Ya. Kita butuh dukungan saja, support kami terutama yang sudah mendapat SK Desa Wisata. Salah satunya kan Bukit Batu. Kita butuh dukungan sampai ke tingkat desa. Kita butuh dukungan juga, kerjasama. Oke. Ya, kemudian untuk masyarakat Bukit Batu, mari sama-sama kita bangun desa wisata Bukit Batu ini dengan sadar wisatanya. Ya. Mulai pengelolaan sampah yang kecil-kecil saja. Ya. Kemudian tempat santai, tempat makan, kemudian macam mana ekonomi kreatif kita ini, Bangkit, kerupuk dan lain-lain ini bisa bangkit, bisa dikelola dengan baik, ada packagingnya. Kemudian makanya saya juga ini mungkin Pertamina bisa lihat Surya Dumai, Sinarmas, PT SPM, PT BBHA dan perusahaan-perusahaan lainnya di Bukit Batu. Kita mau join, kita mau kerjasama. Kita tidak minta ini itu, kita hanya kerjasama kalau bisa Saling dalam menguntungkan bentuk, ya, Bung, saling menguntungkan. Ya. Jadi seperti
karena orang tua ada program CSR-nya. Ya. Jadi kita saling mengisi kekosongan Betul, lah. oke, Apa oke. bahasa kerennya check and balance. Ya, ya. Gitu, Bung. Balancing lah ya, Iya. Bung ya, oke. Untuk Bung sendiri ke depan mau jadi apa? Ke depan Kira-kira apa target Bung Juan ke depan? targetnya tidak mulu-mulu jadi menteri pariwisata. Masuk partai dulu kalau segitu. Wah, Tidak, masuk Bung. partai dulu. Wah. Jadi ke depan targetnya berjalan aja. Berjalan aja, Yang jelas saya coba mempertahankan eksistensi Ya, desa oke. wisata Bukit Batu, dan saya menghimbau teman-teman relawan wisata Bukit Batu, saya mempersiapkan kader-kader selanjutnya, Oke. karena tak selamanya saya jadi ketua. Betul. Saya makanya ke depan apakah nanti Hukmul, Adi atau yang lain-lain bisa melanjutkan. Ya. Kemudian Karena harapan ke depan targetnya masuk 50 besar ya, Bung. Ya. Oke. kalau 50 besar kita dikunjungi Pak Menteri langsung, Bung. Langsung ya. Ya. Oke, betul. Jadi yang untuk 50 besar kan untuk Riau kan satu desa Ya. wisata Dayun. Ya, Dayun. Dan insya Allah kita ketika Pak Men Sandiaga Uno datang besok kita hadir juga. Mudah-mudahan bisa hadir ya. Oke. Makanya kita sudah koordinasi juga dengan stakeholder yang ada. Gitu aja, Bung. Mungkin ke depan Bung Ade bisa bantu juga. Siap. Karena Bung Ade ini salah satu konsep wisata Bukit Batu dari dia. Revive Culture Living Together itu. Revive Culture Living Together. Itu miliknya Bung Ade tuh. Punya dia tuh. Oke, terima kasih Bung Juan. Siap. Thank you, terima Ya, kasih bro. ya. Untuk semua terima kasih ya atas atensinya ya, atas waktunya. Mungkin kita jumpa lagi di lain kesempatan ya, lain topik lain momen gitu ya. Dan kami dari Podcast Corner sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Hasta la vista baby.